Nah, Viv, kemarin kan kamu ini sekarang hamil anak kedua ya? Iya. Hamil yang pertama lahir normal. Itu didapat berapa lama dari setelah melahirkan, bayi lahir sampai pulang? Sampai pulang itu 3 hari. Karena kan 3 hari? mulusnya 16 jam, itu aku udah semalaman dirawat. Jadi 3 hari itu dihitung dari masuk. Dari masuk tuh. Tapi kalau dari bayi lahir cuma 2 hari. 2 hari. 2 hari. Jadi lahir jam 8 pagi. Lahir jam 7.36. Nah, oke. Waktu pertama. Pulangnya berarti Pulangnya habis itu hari apa nih? lusanya. Lahir itu hari apa itu? Itu lahir hari Selasa. Lahir Selasa. Jadi masuk Senin kan? Iya, masuk Senin, Senin. Selasa pagi lahir. Rabu siang aku pulang. Rabunya udah pulang. Iya. Oh ya, normal Pulang. sih itu cepet ya. Cepet. Jadi selama persalinan atau selama di ruang perawatan nggak ada perdarahan, nggak ada apa? Gak ada sih dok. Alhamdulillah selama aku dirawat pokoknya habis ngelahirin itu terus kan dipindahkan ke ruang perawatan, aku istirahat sampai sore baru ketemu si baby. Kemudian si baby juga dicek kan semuanya, bilirubin semua baik, normal. Nah, akhirnya besok siangnya aku udah bisa pulang. Oke, menyusui ASI udah keluar hari keberapa tuh? ASI aku keluar dari aku ketemu si bayi itu dirangsang udah mulai keluar. Alhamdulillah sih memang banyak ASI-nya. Sampai aku umur 2 tahun itu masih ASI full. ASI. Aku walaupun kerja, aku tetap masih ya, ASI dipompa. full. Bagus tuh, pas Vi. 2 tahun lebih aku baru coba kasih sufon. Oke. Nah ini menarik nih. Tadi kalau Afi kan 2 hari, 3 hari lah di rumah sakit. Iya. Ada nggak cerita Afi atau teman-teman yang sekamar dengan Afi atau yang bareng-bareng lahiran sama Iya, Afi iya, yang lebih lama atau lebih cepat? Ada, itu sebelah aku kebetulan juga habis melahirkan. Sama melahirkannya juga normal juga. Nah, dia itu lama sih karena satu kontraksinya Lama kurang itu berapa hari? Ya itu pas aku masuk ke ruang perawatan, si ibu ini udah hari kedua. Oke. Nah, besoknya aku pulang, si ibunya juga belum pulang. Oh jadi dia lahir duluan, Iya, Afi dia lahir lahir berikutnya, tapi Afi udah pulang, dia belum pulang juga. Jadi kan dia masuk siang tuh sama kayak aku, cuma udah melahirkan malam si Oke. ibu ini. Dan ternyata si ibu, kan kita ngobrol-ngobrol nih karena sebelahan tempat tidurnya. Iya. Terus habis itu si ibunya cerita, yang dirasain apa gitu dia nanya kan. Ini sih nggak ada yang aku rasain sih Bu, udah plong, maksudnya enak, babynya udah lahir, nggak ada masalah. Ini kalau aku lagi ngerasain perutnya masih nggak enak, dia bilang gitu. Oh kenapa Bu? Ya katanya sih kontraksi uterusnya ini, Nggak bagus. kata dokternya, dia bilang gitu. Tapi nggak ada perdarahan di kasur atau di mana gitu waktu Dia sempat banyak kata dia. Oke. Habis itu dia sempat banyak. Terus habis itu ya dievaluasi sama dokternya, kasih obat-obatan. Nah dia bilang lah si ibu udah mau pulang aja. Nah pas besoknya dia jadi bilang, dia ini kan ya sirik ya "Lah, Bu, Aci udah lahir mau pulang kemarin kok. aja." Iya sih aku udah bisa pulang. Kebetulan babynya juga oke, udah bisa pulang dari dokter anaknya juga ACC untuk pulang. Makanya aku sini. Ini aku kapan ya pulangnya? Dia nanya gitu kan. Padahal kan aku duluan yang masuk, dia bilang gitu. Ya mungkin kali Bu, ntar hari ini dievaluasi, besok ibu bisa pulang, aku gituin. Karena kan memang mungkin beda-beda. Kalau aku sih alhamdulillah emang gak ada keluhan yang berat gitu. Karena pas bayi lahir maksudnya ngerasa udah enak gitu kan. Udah enak kan, gak ada keluhan yang macem-macem, aku bilang gitu. Iya ya kenapa saya kayak gini? Kata dia Nah gitu. ini menarik nih ya. Jadi memang untuk proses itu berapa ada lama sih. dirawat di rumah sakit ini sih memang bukan tergantung si ibu ini lahir normal atau sesar nih? Lahir normal dok, makanya yang Lahir aku normal juga ya? Yang aku bingung kan sama-sama lahir normal gitu, masa kirain pulangnya bisa barengan. Cepet, Makanya si ibunya ini agak, ya ampun kok saya nggak bisa pulang cepet ya si ibu, kata dia gitu kan. Nah, itu sebenarnya apa sih dok bisa terjadi di persalinan normal yang istilahnya ada perbedaan jeda dirawat, ya kan? Ya maksudnya kalau kita normal misalnya 2 hari 3 hari gitu kan. Jadi dia udah merasa udah 3 hari tapi masih belum diizinkan pulang gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, menarik sih. Jadi ini kadang-kadang pertanyaan pasien nih kalau baru melahirkan, terus kemudian untuk perawatan berapa lama dan berapa atau kapan pulangnya. Jadi sebenarnya ini tergantung 2 faktor. Satu faktor ibu, kedua faktor bayi. Nah, faktor ibu itu yang kita monitor itu adalah pertama gini, waktu setelah bayi lahir, setelah plasenta lahir, kita bicara lahir secara normal dulu ya. Dia kita lihat di 2 jam masih dirawat di ruang bersalin. 2 jam itu masih kita observasi istilahnya. Di situ kita sebut fase kala 4. Di situ kita lihat apakah kontraksi rahimnya bagus atau tidak. Kemudian kita lihat ada perdarahan atau tidak. Terus kemudian lihat bagaimana kondisi ibunya dan juga bayinya sih di situ kalau bayinya stabil, ibunya stabil, biasanya kita IMD. Jadi sambil menunggu 2 jam, bayinya ditempelkan di dada ibu untuk bisa mengenalkan untuk
awal ASI-nya. Iya. Nah setelah 2 jam dari situ ibunya masuk ke kamar. Ya. Untuk yang lahiran normal itu masuk kamar dalam 6 jam memang kita harapkan ibu masih baring dulu. Iya. Ya, 6 jam baring dulu. Setelah 6 jam kita haruskan ibu untuk bergerak. Ya, jadi step by step bertahap, bergerak turun. Paling enggak dia turun untuk buang air kecil. Ya, buang air kecil. Ya pelan-pelan turunnya tuh jangan langsung udah pelompat gitu ya. Iya, kayaknya juga nggak langsung lari dong. Pada saat itu nggak langsung Bisa lari. kelingan karena dari yang perutnya gede Iya, gitu ya, tiba-tiba kemudian kecil. kosong, kecil, terus kemudian lompat badannya kayaknya jadi melayang Jadi gitu. enteng melayang. Jadi pelan-pelan turunnya, pelan turun. Kemudian kalau masih pusing ya duduk di tempat tidur, kalau pusing baring lagi, kalau sudah mulai enak mulai berdiri dulu, jangan jalan dulu. Berdiri dulu, setelah berdiri udah enak, udah nyaman baru jalan kamar mandi. Itu pun kalau memang masih takut boleh pegangan atau dipegang suami atau dipegang keluarga deh, pokoknya pegangan sambil ke kamar mandi. Nah, itu pentingnya kita rawat. Biasanya tuh di hari pertama kita lihat mobilisasi ibu, ya pergerakan ibu, buang air kecil ibu, ya. Kemudian kita juga monitor ada perdarahan tadi, ya. Ada juga bisa terjadi perdarahan lambat. Jadi meskipun dari 2 jam aman ada perdarahan, tapi bisa tiba-tiba di kamar itu terjadi kontraksinya hilang, kemudian terjadi perdarahan banyak. Nah itu mesti kita monitor, ya. Kenapa penyebabnya bisa macam-macam, ya. Tapi kita mesti pastikan perdarahan itu tidak terjadi. Nah kemudian itu hari setelah melahirkan, kemudian 1 hari kemudian, jadi di hari keduanya, itu kita lihat nanti fungsi yang lainnya, ya fungsi ASI-nya, kemudian buang air besarnya. Jadi harapannya hari kedua, hari ketiga itu sudah bisa buang air besar. Kalau pertama kan buang air kecil, kedua buang air besar. Ini juga perlu kita monitor, ya karena kalau nggak bisa buang air besar, ngeden atau susah dan segala macam, beberapa terjadi konstipasi, terus buang air besar itu karena gerakan ususnya masih belum menyesuaikan. Ya kalau misalnya susah atau keras, misalnya kita bisa bantu dengan obat. Ya jadi kalau lahir normal sih memang 2 hari, 3 hari itu udah bisa pulang. Kayak aku juga kan ditanya kan memang dievaluasi udah BAB atau belum. Ya, Besok pasti. pagi itu kan ditanyakan dievaluasi sama bidan. Ya alhamdulillah aku udah langsung maksudnya BAB tuh Udah besok paginya. bisa ya. Jadi makanya aman. Jadi Iya, itu jadi fungsi-fungsi itu lewat sama itu. termasuk kita juga monitor untuk makannya. Ada beberapa ibu yang habis melahirkan itu masih ada mual lah, masih nggak ada nafsu makan, nggak bisa makan, atau muntah-muntah. Nah itu juga bisa perhatikan. Ya jadi misalnya hari perawatan itu selama perawatan misalnya kita lihat bagaimana kondisi ibu untuk kembali ke aktivitas normalnya. Ya buang air kecil, buang air besar, makannya, menyusuinya itu semua udah oke, udah bagus semua, boleh pulang. Dan satu lagi untuk bayinya biasanya kita cek bilirubin. Iya. Nah ini bilirubin itu dicek 2 kali 24 jam setelah lahir. Ya kita lihat angka bilirubin. Bayi ASI yang pertama bagus ya? Bagus. Enggak tinggi ya? Enggak. Ya. Makanya bisa langsung pulang kan pas cek kan cek tuh hari keduanya tuh kan pagi siangnya keluar makanya itu boleh. Bagus boleh ya. pulang, bagus. Nah ini sahabat berbagi ini juga lihat angka dari kadar bilirubin bayi ini penting juga ya karena ada beberapa yang kita sebut sebagai terik atau bayi kuning ya itu dalam kondisi yang fisiologis. Jadi bisa mulai muncul yang fisiologis itu hari kedua, hari ketiga. Setelah melahirkan dan ini biasanya bisa terlihat dengan kasat mata, jadi bisa terlihat di daerah muka, di daerah wajah terlihat kuning atau untuk lebih pastinya diperiksa kadar bilirubinnya. Ya kalau bilirubinnya normal di bawah 10 kadarnya artinya baik. Tapi kalau tinggi, nah ini biasanya dokter masih meminta untuk diperpanjang lagi, tidak untuk pulang ya untuk memastikan bahwa bayinya sudah aman untuk pulang rumah. Ya bahaya sebenarnya kalau bayi kuning itu kalau dibiarkan atau tidak termonitor, tidak terobservasi dengan baik, itu kalau kuningnya terus naik ke atas bisa terjadi masalah di otak bayinya, ya bisa kejang bayinya, ya kita itu ikterik bisa kejang dan bisa terjadi hal-hal yang fatal untuk bayinya, ya jadi ini suatu hal yang memang bukan berarti ini dokternya memang memperlama sakit, memang memperlama itu enggak ya semuanya ya semua jadi si dokter itu biasanya atau bidan itu juga pasti pengennya pasien itu bisa segera pulang, artinya kalau pulang artinya semua sudah aman, tidak ada masalah lagi ya kalau memang masih ada masalah kita tahan, jadi kalau sudah nggak ada masalah nggak mungkin juga kita tahan-tahan di rumah sakit ya kecuali ibunya betah. Nah, jadi kalaupun pelaksanaan normal kita diizinkan pulang itu ya tergantung ibu sama anaknya, jadi harus paket. Kita lihat kondisi ibu, kondisi anak. Nah, nanti waktu sampai di rumah itu pun juga kita minta untuk ibu terus bermobilisasi atau bergerak. Ya, jadi jangan mentang-mentang udah saya di rumah banyak yang bantuin ya, banyak asisten atau siapa yang ngurus bayi dan semacam. Jangan ya. Ibu habis melahirkan, itu sebaiknya memang bergerak aktif ya walaupun jangan berlebihan juga. Artinya itu dengan bergerak aktif itu sirkulasi darah, pompa jantung, apa semuanya itu akan kembali menyesuaikan ke kondisi awal walaupun memang proses waktu sampai 40 hari ya, masa nifas tersebut ya. Jadi itu tetap harus bergerak untuk beraktivitas untuk supaya pemulihannya jauh lebih baik. Ya.
Jadi ini yang perlu diperhatikan ya untuk para ibu yang dalam proses melahirkan ya, ini jangan kemudian diam aja di rumah ya, kalau di rumah juga tetap harus beraktivitas ya. Aktivitas yang normal lah, mandiin bayi, ngasih nyusui, kemudian dia ganti baju bayi, ngajak jalan-jalan bayi. Bergerak ya, Dok, ya? Bergerak itu juga satu aktivitas yang perlu dilakukan ya, supaya buya tetap bugar lah. Ya, jadi ini penting ya. Jadi Afi tapi so far selama itu aman-aman aja ya. Aman sih dok, sampai aku pulang di rumah pun maksudnya nggak ada keluhan yang macam-macam Ya, gitu. oke. Nah, saya mau kasih sedikit tips untuk yang melahirkan secara sesar. Jadi untuk lahiran sesar sebenarnya nggak jauh beda dengan proses normal ya. Hanya pintu keluarnya aja beda. Kalau yang normal itu lewat bawah, sesar lewat atas itu ada luka operasi. Nah, perawatan luka operasi itu mungkin sekarang sudah lebih canggih, lebih baik. Jadi kita tutup dengan verbannya sudah verban anti air. Biasanya kita udah nggak perlu buka-buka lagi. Untuk yang lahir secara normal ya tadi dibersihkan aja daerah vaginanya, kalau memang ada jahitan, ada darah-darah sebaiknya dibersihkan secara rutin ya, karena kalau tidak dibersihkan akan menjadi masalah, biasanya jadi infeksi dan menjadi berbau gitu ya. Jadi itu tetap dijaga. Untuk yang melahirkan sesar nggak perlu lagi nanti buka verbannya, biasanya hari ke-10 ya, seminggu setelah pulang dari rumah sakit ya. Jadi sebenarnya aktivitasnya semuanya indikasi untuk pulangnya tadi sama, lahir normal maupun sesar ya. Jadi ibu sudah bisa makan minum baik, sudah bisa beraktivitas normal, sudah bisa buang air besar normal, sudah bisa menyusui, dan bayinya juga kadar bilirubinnya baik ya. Jadi buat Anda yang sekarang sedang hamil, yang menunggu proses persalinan, atau yang mungkin saja baru melahirkan, selamat atas proses kehamilan, proses persalinannya ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, semuanya sehat-sehat saja. Oke, saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi. Subscribe channel YouTube Dr. Boy Abidin. Bila Anda suka, silakan like. Kalau Anda mau bagikan, silakan Anda share. Kalau mau bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komen. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.